Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-7. Saya ulangi, Lukas pasal 19 ayat yang ke-7 berkata, "Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa." Haleluya. Saudara-saudara, kali ini saya ingin berbicara tentang Yesus sang kontroversial. Mengapa saya katakan Yesus sang kontroversial? Karena cara dia melayani berbeda dengan para ulama-ulama Yahudi pada umumnya, dan bahkan seringkali berseberangan. Itulah yang menyebabkan Yesus kemudian menjadi kontroversi karena dianggap tidak umum pelayanannya itu. Nah, salah satu hal yang tidak umum dalam pelayanannya itu adalah cara Yesus memperlakukan orang-orang berdosa. Kalau selama ini para ulama-ulama Yahudi itu selalu mengklaim diri sebagai orang suci, sebagai orang agamawan, mengerti kitab suci, dan mereka menempatkan dirinya begitu agung, begitu mulia, sehingga dia tidak mau bersentuhan dengan orang-orang tanda kutip yang dianggap berdosa, apalagi kalau itu dianggap sebagai sampah masyarakat. Maka para agamawan ini akan mentah-mentah menolak berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Hal itu terjadi karena mereka punya perspektif bahwa semakin tinggi kedudukan kerohanian seseorang, semakin tinggi pengetahuan mereka tentang firman Tuhan, semakin dekat mereka dengan Tuhan, maka mereka tidak boleh disentuh sembarangan. Dengan kata lain, dianggap suci. Nah, orang-orang seperti ini, saudara-saudara, tentu tidak akan pernah bisa bersekutu, bersentuhan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus seringkali mengkritik mereka yang menganggap diri suci, yang menganggap diri mulia, dan merendahkan orang lain yang dianggap sampah oleh masyarakat, yang dianggap berdosa, yang dianggap tidak layak, dan lain sebagainya. Nah, beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hal itu, saudara-saudara, salah satunya adalah ketika Tuhan Yesus berkunjung ke rumah Zakeus. Zakeus ini diketahui oleh masyarakat pada umumnya pada waktu itu sebagai pemungut cukai. Ya, dia dianggap sebagai orang yang kotor, orang yang jahat. Dia mungkin juga dikategorikan sebagai koruptor dan lain sebagainya. Intinya, Zakeus ini menggambarkan seorang yang terisolasi, seorang yang dianggap sebagai pendosa. Dan karena hal itu, saudara-saudara, tak seorang pun tokoh agama Yahudi yang mau mendekati orang seperti Zakeus, karena dianggap tidak layak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Zakeus itu kan pendosa, Zakeus itu kan koruptor, ngapain deket-deket dengan orang seperti itu? Kira-kira begitu, saudara-saudara. Sehingga karena hal itu, maka Zakeus tidak menemukan kebenaran. Nah, Yesus mengambil langkah sebaliknya. Dia justru mendatangi Zakeus, bahkan menumpang di rumahnya, lalu melayani Zakeus sedemikian rupa. Hal itu membuat para agamawan Yahudi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu merasa geram dengan tindakan Yesus. Mereka berkata, "Masa orang yang suci, seorang guru agung, seorang ulama mau mendatangi rumah seorang pendosa seperti Zakeus?" Tapi justru Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti Zakeus itu. Lalu di ayat yang ke-10 di sana dikatakan, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudaraku, lihat bagaimana Yesus memperlakukan seorang yang dianggap pendosa oleh orang-orang sekitarnya, oleh para ulama-ulama. Tapi justru Yesus mendatangi orang itu dan menunjukkan cinta kasih-Nya dan menyelamatkan orang-orang seperti itu, saudaraku. Lalu dalam kisah yang lain, Yesus menyampaikan sebuah cerita tentang dua orang yang sedang berdoa kepada Allah. Yang seorang adalah ulama Yahudi, yaitu orang Farisi. Ketika dia berdoa, dia berdiri dan berkata, "Ya Allah,
Aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan seorang pezina, aku juga bukan seorang koruptor. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhanku, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, di sisi yang lain ada seorang pemungut cukai, seorang koruptor. Dia tahu bahwa dirinya adalah seorang berdosa, maka dia tidak berani mendekati altar. Bahkan dia tidak berani untuk menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku ini orang berdosa." Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan ulama itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kisah yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 10 sampai ayat yang ke-14 itu ingin mengajarkan apa, saudara-saudara? Ingin mengajarkan bahwa Tuhan melihat hati seseorang. Tuhan tidak silau dengan jubah seseorang. Tuhan tidak silau dengan predikat seseorang. Entahlah dia seorang ahli agama, seorang ahli kitab suci, seorang ulama dan lain sebagainya. Tuhan tidak peduli semua itu, saudara-saudara. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, dalam kesempatan yang lain juga, saudara-saudara, dikisahkan bagaimana pagi-pagi benar para ulama Yahudi, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, menangkap basah seseorang yang sedang berbuat zina, lalu menempatkan di tengah-tengah Yesus, dan mereka berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Lalu saudara perhatikan bagaimana cara Yesus memperlakukan perempuan itu. Dia berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Mengapa Yesus berkata demikian, saudara-saudara? Karena kasus yang dibawa oleh para ahli Taurat dan orang Farisi itu adalah kasus yang cacat. Hebat sekali mereka ini, saudaraku. Pagi-pagi sudah menangkap orang berbuat zina. Lalu kemudian yang ditangkap cuma perempuannya saja, lakinya tidak ada, saudara-saudara. Lihat cara mereka mengkriminalisasi wanita seperti ini. Bagi ulama-ulama itu, wanita seperti ini adalah sampah. Wanita seperti ini layak untuk dilenyapkan. Wanita seperti ini layak dilempari dengan batu dan lain sebagainya, saudara-saudara. Mereka mungkin menganggap bahwa wanita ini tidak berguna. Dia adalah sampah masyarakat, dia adalah najis, pezinah dan lain sebagainya. Seolah-olah para ulama itu menempatkan diri lebih suci dari perempuan itu, sehingga mereka layak untuk menghakimi perempuan yang demikian, saudara-saudara. Tapi Yesus melihat bahwa kasus ini adalah kasus yang cacat. Kalau memang perempuan ini berbuat zina, mana laki-lakinya? Itulah sebabnya kemudian Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melemparkan batu duluan kepada perempuan itu." Lalu mereka satu persatu meninggalkan perempuan itu. Bukti bahwa apa? Bahwa mereka juga tidak lebih baik dari perempuan itu. Sudah dikasih Tuhan, seringkali kita menghakimi orang lain dan berkata, "Wow, dia itu kan berzina, masa lalunya buruk sekali, dia itu koruptor dan lain sebagainya." Saudara, saya mau kasih tahu, tanpa saudara sadari, saudara-saudara, sebenarnya kita sedang menghakimi diri kita sendiri. Sebab pada dasarnya kita hanya berbeda dalam hal memilih dosa saja. Mungkin kita tidak koruptor, tetapi kita melakukan dosa yang lain. Kita mungkin tidak berzina, tapi kita juga melakukan dosa yang lain. Jadi sebenarnya kita sama-sama pendosa, saudara-saudara. Kita hanya beda selera dalam hal dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Silakan melempari perempuan ini dengan batu." Itu artinya Yesus ingin ngomong sama para ahli-ahli agama itu, kamu juga tidak lebih baik dari perempuan ini. Nah, dalam kesempatan yang lain, saudara-saudara, Yesus juga pernah berhadapan dengan seorang perempuan Samaria yang oleh masyarakat dikatakan sebagai perempuan yang dursila. Dicatat di dalam Yohanes pasal keempat, di sana diceritakan bagaimana Yesus bertemu dengan perempuan itu.
tampak sekali bahwa perempuan itu, saudara-saudara, adalah perempuan yang sepertinya ditempatkan oleh masyarakat sebagai perempuan yang tidak baik karena dia memiliki banyak suami. Dan bahkan suami yang dia miliki sekarang itu bukan suaminya. Dengan kata lain, ini mungkin semacam pelakor atau apapun lah namanya. Tapi yang jelas oleh masyarakat dia ditempatkan sebagai perempuan yang kurang baik. Lihat bagaimana cara Yesus memperlakukan wanita ini. Yesus tidak menghakimi perempuan itu, tetapi Yesus memberitahu tentang dosa-dosa perempuan itu. Dan dalam percakapan itu kemudian apa? Wanita itu percaya kepada Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-25, jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah saudara-saudara bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang dursila, para pendosa, orang-orang yang dianggap najis, orang-orang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus justru menyentuh hidup mereka one by one. Dan kemudian apa saudara-saudara, menyatakan kasih-Nya kepada mereka, sehingga kemudian mereka bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih banyak kisah-kisah yang lain yang berkaitan dengan bagaimana cara Yesus memperlakukan orang-orang yang demikian. Berbeda dengan para ulama-ulama Yahudi yang cenderung menghakimi orang-orang yang demikian, yang cenderung menempatkan orang-orang yang demikian sebagai sampah masyarakat. Boro-boro mereka mau berkomunikasi, boro-boro mereka mau melayani, menyentuh mereka saja mungkin mereka tidak akan mau. Karena merasa dirinya suci, merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan, sehingga dia merasa berhak untuk menghakimi orang-orang yang demikian. Saudara-saudara, dalam hidup kita juga seringkali kita terjebak dengan simbol-simbol keagamaan seperti itu. Kita berpikir kalau kita memiliki jabatan agamawi itu berarti kita dekat dengan Tuhan. Kita pikir kalau kita memiliki simbol-simbol agama itu berarti kita adalah orang suci dan lain sebagainya. Dan karena hal itu lalu kita menganggap orang lain yang tidak selevel dengan kita adalah orang berdosa, orang yang terkutuk, dan bahkan orang-orang seperti itu layak dilenyapkan dari muka bumi. Fenomena seperti ini akhir-akhir ini begitu menguat saudara-saudara. Kita semua tahu bagaimana dengan informasi yang kita terima akhir-akhir ini. Pertarungan antara seorang wanita yang dianggap sebagai seorang wanita dursila dengan seorang agamawan terekspos begitu masif di media-media sosial kita, mau menggambarkan mirip seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab itu. Terlepas semua kontroversial yang terjadi di media sosial itu, saudara-saudara, saya percaya bahwa Tuhan melihat hati manusia. Tuhan gak bisa ditipu dengan pakaian, Tuhan gak bisa ditipu dengan status sosial, apakah saya seorang agamawan atau saya seorang yang biasa-biasa saja. Tuhan melihat hati kita. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, mari kita tidak menghakimi orang lain berdasarkan statusnya, berdasarkan apa yang dia kerjakan, karena kita tidak tahu pada waktu mana hatinya terbuka kepada Allah dan pada waktu mana Tuhan menganugerahkan keselamatan buat hidupnya. Jangan sampai kita yang merasa diri suci, merasa diri paling pantas untuk masuk surga, justru kita sendiri ditolak pada akhirnya. Oleh sebab itu mari kita jaga diri kita masing-masing, mari kita jaga hati kita masing-masing di hadapan Allah. Mari kita tunjukkan hidup yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan cara-cara yang real. Mari kita tidak menghakimi mereka, melainkan justru merangkul mereka dengan kasih. Dan biarlah Tuhan dengan caranya sendiri menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang demikian. Sebab sesungguhnya yang bisa mengubah hati seseorang bukanlah kita, melainkan Allah sendiri. Karena itu saudara-saudara, kalau hari-hari ini kita mendapati fakta bahwa ada banyak orang-orang yang demikian, justru kita harus menunjukkan belas kasihan kita. Kita mendoakan mereka agar kasih Allah menyentuh hati mereka dan pada akhirnya mereka menemukan jalan kebenaran.
Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk senantiasa berpikiran positif dan percaya bahwa Tuhan punya caranya sendiri untuk menyatakan kehendaknya bagi tiap-tiap orang menurut kasih dan kemurahannya. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini kami diajarkan untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang benar. Ampuni kami kalau kami seringkali menghakimi saudara-saudara kami karena dosa-dosa mereka, padahal sesungguhnya kami juga tidak lebih baik dari mereka. Ajarkan kami untuk menyatakan kasih-Mu. Ajarkan kami juga untuk menyatakan kemurahan-Mu. Siapa tahu bahwa mereka pada akhirnya menerima kemurahan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan padamu, Allah pembela.